Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 499, mempermalukan istrinya sama saja dengan menamparnya. Mendengar keributan di ruang tamu, Seng Kai dan Seng Bowen berjalan ke ruang tamu dari halaman. Ziling, Xiaoran, apa yang terjadi? Seng Kai dengan cepat memeluk istrinya, tetapi Gu Ziling mendorongnya. Dengarkan aku dulu. Gu Ziling berlutut di tanah dan berkata kepada kakek Seng. Kakek, aku harus jujur padamu. Ayahku sedang sakit akhir-akhir ini. Dan untuk mencegah kekacauan di perusahaanku, ibuku merahasiakannya dari publik. Tapi tahukah kau? Baru saja, dalam jamuan amal, kakak ipar ketiga mendengar berita dari Mukiki dan langsung menyebarkan berita itu. Aku tidak tahu apa niatnya. Dia bahkan membiarkanku dipermalukan oleh Mukiki dan Lu Qianqian. Benar saja, Mukiki telah menebaknya dengan benar. Tindakan Gu Ziling yang menjebak orang benar-benar tak tahu malu. Ibu baru saja meneleponku dan mengatakan bahwa keadaan di perusahaanku sekarang sedang kacau. Ayahku baru sakit beberapa hari. Apakah perlu bagi kakak ipar ketiga untuk mengumumkannya? Mungkin karena aku telah membiarkannya diganggu setelah dia menikah dengan keluarga Seng. Itulah sebabnya dia membenciku dan ingin menghancurkan keluarga Gu. Oleh karena itu, kakek, demi keharmonisan dalam keluarga Seng, kamu harus mengusirku dari keluarga. Gu Ziling adalah orang yang sombong dan sekarang dia menangis dan berlutut di hadapan kakek. Seng Kai melotot ke arah Huran setelah mendengar apa yang dikatakan Gu Ziling. Ziling adalah kakak iparmu. Kenapa kamu malah membantu Mukiki si jalang itu? Seng Bowen buru-buru berdiri di hadapan Huran. Kamu seharusnya tidak hanya mendengarkan kakak ipar kedua saja. Kakek Seng menghela napas. Dia menunjuk Huran dengan dagunya. Jelaskan apa yang ingin kau katakan, Xiaoran. Kakek, semuanya tidak seperti yang dikatakan kakak ipar kedua. Setelah jamuan makan, kakak ipar kedua masih ingin menang atas Mukiki. Jadi, dia bertengkar dengan Mukiki. Tanpa diduga, Mukiki menyimpan rahasia keluarga Gu. Jadi, Mukiki memperingatkannya. Kamu akan tahu dia ingin mengalahkan Mukiki hanya dengan melihat pakaiannya hari ini. Namun tidak seperti yang dia bayangkan, dia kalah telak dari Mukiki. Selain itu, kudengar keluarga Seng berencana menyumbangkan sepasang anting. Namun untuk menyelamatkan muka, kakak ipar kedua menyumbangkan cincin pemberian kakak kedua kepadanya. Cincin itu terjual seharga 5,5 juta dalam pelelangan. Jika kamu tidak percaya apa yang baru saja kukatakan, kamu dapat menyelidikinya. Dan di akhir jamuan makan ketika semua orang pergi, kakak ipar kedua bergegas ke pintu masuk dan ingin menamparkan Mukiki tetapi dia dihentikan oleh teman Mukiki. Kemudian, dia mulai berteriak pada Mukiki, mengatakan bahwa dialah yang mengungkap berita tentang keluarga Gu. Mukiki mengabaikannya. Kemudian, dia berkata Mukiki merebut Seng Xiao darinya. Jika Mukiki tidak merebut Seng Xiao darinya, dia akan menjadi istri CEO Zongteng. Mengapa tiba-tiba aku yang menyebarkan berita itu setelah kita kembali ke sini? Kau jelas-jelas bersekongkol dengan Mukiki. Gu Ziling membantah dengan keras. Kaulah yang mempermalukan keluarga Seng. Kaulah yang berkhayal menjadi istri orang lain dan mengkhianati kakak kedua. Bagaimana kau bisa memfitnahku karena itu? Huran tidak bergeming. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi dan bertanya kepada para tamu. Aku tidak tahan melihat Mukiki bersikap sombong. Namun, ikatanku dengan Seng Kai sangat kuat. Jangan coba-coba memancing perselisihan di sini. Kamu pasti berkolusi dengan Mukiki. Cukup, teriak kakek Seng setelah mendengar penjelasan mereka. Bagaimana mungkin begitu banyak hal terjadi setelah kamu menghadiri makan malam amal? Apakah kamu benar-benar menyumbangkan cincin yang kuberikan padamu? Seng Kai menundukkan kepalanya dan menatap Gu Ziling. Aku hanya tidak ingin orang lain memandang rendah Huang Yao. Apakah kamu tahu arti dari cincin itu? Itu adalah harta yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kamu terlalu murah hati. Seng Kai tertawa tak berdaya. Lagi pula, apakah kamu tidak tahu apakah Mukiki benar-benar mencuri Seng Xiao darimu atau tidak? Kita sudah menikah begitu lama, tetapi aku bahkan tidak tahu bahwa kamu masih merindukan kakak ke-8. Kai, jangan dengarkan dia. Dia memfitnahku. Gu Ziling mencoba menjelaskan. Ada begitu banyak saksi. Aku tidak perlu memfitnahmu. Kakek dan kakak kedua akan tahu kebenarannya begitu mereka bertanya, kata Huran tegas. Kamu baru saja mempermalukan dirimu sendiri dan sekarang kamu mencoba menyalahkanku. Apakah aku sasaran empuk bagi para pengganggu? Selain itu, akan menjadi masalah serius jika ayahmu jatuh sakit. Setelah hal besar seperti itu terjadi pada keluarga Gu, mengapa kamu tidak memberitahu kakek atau suamimu? Apa yang akan kamu lakukan? Usaha keluarga siapa yang tidak akan mengalami banyak gejolak? Kamu belum pernah berkecimpung di bidang bisnis sebelumnya, tentu saja kamu tidak akan tahu. Kakek, salahku karena tidak langsung memberitahumu. Namun, ayahku hanya mengalami sedikit penyakit. Itu tidak akan memengaruhi usaha keluarga Gu. Aku telah menjadi menantu keluarga Seng selama setengah tahun.
Kamu tidak percaya padaku. Gu Ziling masih berdalih. Siapa yang peduli dengan masalah sepele keluarga Gu? Tapi kenapa kamu memfitnahku? Huran tidak akan membiarkan Gu Ziling pergi. Meskipun apa yang terjadi malam ini membawa rasa malu bagi Seng Kai, dia masih perlu melindungi Gu Ziling karena dia adalah istrinya. Mempermalukan istrinya sama saja dengan menamparnya. Berdiri. Kai. Aku percaya padamu, kata Seng Kai kepada Gu Ziling, aku akan berusaha mendapatkan kembali cincin itu. Aku akan melupakan semua perkataanmu. Tapi, Ziling, ini adalah yang pertama dan terakhir kalinya. Kai, aku tahu kau sangat mencintaiku. Gu Ziling berdiri. Kemudian, dia melotot ke arah Huran. Kau bersikap sangat ramah kepada Mukiki begitu kau memasuki aula. Kau benar-benar membuatku curiga bahwa kau bersekutu dengan Mukiki. Kakak ketiga dan kau selalu berpihak pada Seng Xiao. Aku tidak akan percaya bahwa kau tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada keluarga Gu. Kakek, apakah kamu yakin ingin ditipu oleh kakak ipar kedua? Kakak ketiga tiba-tiba membuka mulutnya setelah diam sejak awal. Jika itu hanya penyakit ringan, apakah keluarga Gu perlu menyembunyikannya dari publik? Apakah kakak ipar kedua perlu begitu takut orang lain tahu bahwa ayahmu sakit? Hanya ada satu alasan bagimu untuk tidak memberitahunya kepada siapapun. Kamu takut kehilangan dukungan dari keluarga Seng. Kamu takut kehilangan dukungan kakek. Kamu harus mengamankan tempatmu di keluarga Seng. Sungguh memalukan kehilangan harta keluarga. Kakek, mengapa kamu tidak menanyainya? Dan dia mulai mengeluh begitu dia sampai di rumah. Bagaimana dia bisa membuktikan bahwa Xiaoran yang melakukannya? Demi keluarga ini, aku telah memutuskan hubungan dengan kakak ke-8. Aku bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaanmu, untuk menunjukkan kesetiaanku padamu. Tetapi kenyataannya adalah kamu berpihak pada kakak kedua. Kamu tahu ada masalah dengan Tiffany dan Ko. Tetapi kamu tetap membiarkannya mengambil risiko dan bekerja sama dengan perusahaan itu. Lalu apa hubunganku denganmu? Mungkin lebih baik aku menjadi menantu yang menikah dengan keluarga Hu. Kalau tidak, aku tidak bisa berbuat apa-apa saat istriku diganggu sampai sejauh ini. Xiaoran, ayo pergi.